wabarakatuh. Saya Fadilatul Ma'rifah, mahasiswa PTG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dari LPTK Universitas Pancasakti Tegal. Dalam kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek dengan materi matriks di kelas 11-2 SMA Negeri 2 Mesiji dengan tema determinan dan inverse matriks ordo 2x2 dengan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan metode problem based learning atau PBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Saiful. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, masih ada bangku yang kosong. Karenita hari ini tidak berangkat? Ya. Kenapa nggak berangkat? Sakit. Mudah-mudahan Karenita lekas diberikan kesembuhan. Amin. Sebelum mulai, silakan kalian lihat kanan kiri kalian. Tundukkan kepala, apakah masih ada sampah di kanan kiri kalian? Sudah? Ingat, kebersihan adalah sebagian dari menjaga kebersihan. Ibu mau tanya sebelum ke pelajaran, hal baik apa yang kalian lakukan dari kalian bangun tidur sampai kalian berada di sekolah? Hal positif apa yang sudah kamu lakukan hari ini di pagi hari? Membantu orang tua. Ada lagi? Bersih-bersih kamar, berjualan tuki. Sekolah ajar dan asuki. Hal baik apa yang sudah kalian lakukan? Menyapu, masak, membantu orang tua. Ada lagi? Mencuci. Sudah? Benar-benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Dimulai dari hal yang baik, insya Allah akan menghasilkan yang baik. Kita masuk ke mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas kita. Perlu nggak dirubah? Tidak. Kita pertahankan kesepakatan kelas kita? Oke, sepakat ya? Ya. Kalau HP keluar berarti masih ingat kan? Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini bisa dibacakan? Bisa? Ada yang mau membacakan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini? Saya
Sevia. Peserta didik dapat memahami determinan dan informasi berorder 2 kali 2 sehingga karakter bergotong royong dan berkala kritis berkembang. Ya, yang kedua. Boleh lanjutkan, Baby. Terima kasih untuk Sevia. 2. Peserta didik dapat menyelesaikan determinan dan reverse masih berorder 2 kali 2 sehingga karakter bergotong royong dan kreatif berkembang. Terima kasih untuk Peggy. Satu lagi, Saiful mungkin bisa membantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajarannya. Tadi ini terampil dalam IPDC ini menganalisis masalah yang berkaitan dengan input matriks sehingga karakter pengenalan kritis dan mandiri berkembang. Terima kasih untuk Saiful. Tepuk tangan untuk Saiful. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1, 2, dan 3 seperti yang sudah dibacakan oleh teman-teman kalian. Nah, untuk materi sekarang Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ibu kombinasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, apa sih Bu kelebihan dari PBL? Kelebihannya 1. Ada yang bisa membantu? Silakan. Membuat pendidikan di sekolah lebih relevan dengan kehidupan di luar sekolah. 2. Melatih keterampilan siswa untuk memecahkan masalah secara kritis dan ilmiah. 3. Melatih siswa berpikir kritis, analisis, kreatif, dan menyeluruh. 4. Meningkatkan kerjasama siswa dalam kerja kelompok. Terima kasih untuk Keisha. Lanjut, itu adalah model pembelajaran yang akan kita gunakan. Perhatikan, ini ada video motivasi atau motivator untuk kita semua. Bisa diperhatikan. Bisa menyimpulkan atau menyampaikan pendapatnya. Apa sih? Kalau Ibu lihat tadi ada sebuah batu di tengah jalan, ya kan? Kemudian orang lewat menghindari, ada sepeda juga menghindar. Menurut kalian, apa sih hasil pengamatan kalian? Setelah kita mengamati video tadi, apa yang kalian dapat simpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Boleh, ayo silakan. Betul, walaupun biasanya atau hal yang sepele, batunya kecil, tapi setelah kita membuang atau merapikan atau memindahkan. Betul. Ada lagi teman-teman lagi dulu? Ada lagi? Boleh, silakan Ades. Hal sekecil apapun yang kita lakukan di dunia akan mendapatkan imbalannya di akhirat. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Ades. Jadi jangan kita itu harus melakukan hal-hal walaupun sekecil itu, sekecil apapun atau sesepele apapun ternyata memiliki makna yang besar untuk kehidupan kita di akhirat. Sudah? Sudah? Kita akan melakukan diagnostik atau asesmen diagnostik untuk membagi kelompok. Silakan dibuka HP kalian. Sudah? Satu, empat, satu, tiga. Ya, silakan. Yang 657 1413. Ada Isminu, Sevia.
Ada yang mengalami kendala? Yang bisa? Kelompok pertama Pinky Alundia, Eliana, Asa, dan Andes. Kelompok kedua, perhatikan kelompok kedua, Sally, Widi Laras, Astuti Wulandari, Fadila. Kelompok ketiga yang menggunakan akun SJ siapa? Ronald, Sevia, Wilda, Saiful. Ini akunnya siapa? Asa. Ini kita apa sih gunanya mempelajari matriks? Buat apa sih Bu matriks itu dipelajari? Nah, ada bisa memberikan contoh? Kegunaan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Penjualan betul. Ada lagi penjualan apa dulu? Barang. Dagangan, ada yang lain? Kegunaan untuk matriks? Tabel? Asuransi boleh, betul. Ada lagi? Pernah nggak? Saham? Boleh. Jadi kegunaan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Pernah nggak kalian itu di rumah membuat kue? Apa sih bahan-bahannya kue? Ada bahkan itu kalau kita buat soal cerita, kita buat matriks untuk memudahkan kita dalam menghitung. Kemudian nanti kuenya itu jadi berapa, dijual hasilnya berapa, untuknya berapa, ketahuan kalau kita menggunakan matriks. Kita masuk ke materi hari ini yaitu determinan dan inverse matriks. Masih ingatkah kalian tentang matriks? Apa sih matriks itu? Ada yang ingat? Matriks adalah susunan dari yang ini silakan. Nanti bisa disambung oleh yang lain untuk melengkapi. Andes. Matriks adalah susunan bilangan real atau bilangan kompleks atau elemen-elemen yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Betul sekali, tepuk tangan untuk Andes. Jadi matriks adalah susunan yang terdiri dari baris dan kolom yang membentuk sebuah persegi. Kita masuk ke determinan matriks. Contoh soal. Diketahui matriks A sama dengan berapa? 2. Dengan LP 2, 5, 4, 3. Disuruh mencari determinan. Maka determinannya adalah determinan A sama dengan A kali J, berarti 2 kali 3 dikurangi 5 kali 2 kali 3 itu berapa, Saiful? 6, betul untuk Saiful, tepuk tangan. Tepuk tangan lagi, 5 kali
matriks. Contoh soal. Jika diketahui matriks A dengan elemen berapa? 1, 2, 3, 0. Tentukan inverse dari matriks A. Sebelum ke inverse, kita cari dulu apa? Determinan. Berapa determinan dari A? Berapa? Ini 0 ya? Berapa? 1 kali 0 dikurangi 2 kali sama dengan 0 is minus dikurang 6 hasilnya berapa? Negatif 6. Ini baru determinan. Yang ditanyakan apa? Inverse. Berapa inverse-nya? 1 per min 6 dikalikan dengan 0 berapa? 2 min 2 betul. Terus min 3 1 sama dengan 1 per min 6 dikalikan 0. Kemudian min 2 dibagi min 6. 1 per 3. Kemudian 1 per 2. Min 1 per 6. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak. Kalau tidak, silakan berkelompok seperti pembagian kelompok yang tadi. Sudah? Sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah. Kita ada LKPD kelompok 1, 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sudah terima LKPD semuanya? Kalau sudah, Saiful minta tolong Saiful bagikan buku. Ya, buat. Silakan dikerjakan sesuai petunjuk yang ada di LKPD. Boleh menggunakan sumbernya buku cetak, boleh. Boleh menggunakan Google. Silakan. Sudah? Siap ya? Silakan dikerjakan secara berkelompok sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Silakan beri petunjuk kelompoknya masing-masing. Matematikanya tadi apa? Dari awal baca lagi. Di sini kan ada langkah-langkah. Dari data di atas kita ubah masalah tersebut ke dalam model matematik. Soal permasalahan 2 ada petunjuknya. Langkah-langkah dari data di atas dapat kita ubah masalah tersebut ke dalam model matematika. Misalkan mangga adalah X dan apel adalah Y.
hasil matematikanya adalah tadi Pedi membeli apa? Pedi membeli 2 kg mangga dan 1 kg apel. Mangga sendiri misalnya tadi adalah X. Berarti 2 X, Y dan 1 Y sama dengan 15. pindah ke sini. Tadi 2X plus 1Y sama dengan 15. Kemudian kalimat yang kedua. Nita membeli 1 kg mangga dan 2 kg apel dan ia membayar 18.000. Berarti 1X dan 2Y sama dengan 18.000. Silakan dilanjutkan. Nah, ngajari ini saiful usaha. 17. Ini, ayo silakan perwakilan dari kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil diskusi ya. Kelompok mana? Silakan. Kelompok berapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Ada? Silakan kelompoknya Widi, kelompok 2 maju ke depan. Seluruh anggotanya ikut maju ke depan. Silakan anggota kelompok mendampingi. Ya, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan beranggotakan saya Syaiful Arifin, Saya Widya Sari Utami, saya Asli Muhammadi, saya Kim Alifia. yang akan dijelaskan oleh Widi Laras. 2 kilo mangga. Dang. 2 kilo mangga ditambah 1 kilo apel. Dan ia harus membayar 15.000. Sedangkan kita membeli 1 kilo mangga dan 2 kilo apel. Dia harus membayar 18.000. Yang ditanya berapakah harga 3 kilo mangga dan 2 kilo apel? Pertama kita ubah menjadi bentuk matriks. Setelah itu A X sama dengan B atau juga disebut dengan inverse. Jadi kita menemukan 3. Jadi nilai X adalah 4.000 dan Y adalah 7.000. Yang ditanya adalah harga 3 kilo mangga dan 2 kilo apel. Jadi 3 dikali X, 3 dikali 4.000, 12.000, ditambah 2 kilo apel, 2 dikali 7.000, 14.000. 12 ditambah 14, 26.000. Jadi yang harus dibayar adalah 26.000. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sama? Sudah sama semua? Ya. Berarti sudah tidak ada perbedaan antara jawaban kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6? Sepakat jawabannya kelompok 2 betul? Betul. Sepakat. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempatnya. Dari permasalahan yang ada di LKPD, permasalahan 1 dan permasalahan 2, ada yang bisa menyimpulkan materi atau apa yang kita dapat pada pembelajaran hari ini. Kelompok 1 silakan.
dapat dihitung melalui unsur-unsur sebuah matriks pada segi. Di sini, matriks dengan elemen A, B, C, D, maka determinan matriks sama dengan AD dikurang BC. Yang kedua yaitu inverse matrix dengan matriks B sama dengan elemennya P, Q, R, S, maka inverse matriks P sama dengan 1 per determinan P dengan matriks elemen S, min Q, min R, dan P. Yang lain? Bagaimana dengan yang lain? Sama? Jadi sepakat bahwa determinan sebuah matriks A dengan elemen A, B, C, D, maka determinannya adalah AD dikurangi BC. Kemudian inverse matriks P, P, Q, R, S, maka inverse dari matriks P adalah 1 per determinan P dikalikan matriks dengan elemen S, min Q, min R, dan P. Betul, tepuk tangan untuk Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing membentuk kawal ke semua. Tempat duduknya masing-masing. Ayo duduk di tempatnya masing-masing. Sudah? Nah, setelah tadi kita menyelesaikan LKPD dengan permasalahan-permasalahan yang ada, ini kita saatnya evaluasi. Ibu sudah kirimkan link evaluasi, silakan dikerjakan. Kerjakan nanti melalui link tersebut Google Formulir, nanti Ibu koreksi. Ya? Kemudian setelah itu kita ke refleksi. Refleksi pembelajaran pada siang hari ini. Refleksi pembelajaran yang pertama bisa dibacakan, Feby. Refleksi pembelajaran 1. Apa yang membuatmu tertarik pada pembelajaran tadi? Kedua, Apa yang terpenting yang kamu pelajari hari ini? Mengapa itu penting? Apakah kamu puas dengan proses belajarmu hari ini? Mengapa? 4. Apakah tantangan yang kamu jumpai dalam proses pembelajaran tadi? 5. Bagaimana cara kamu menunjukkan bahwa kamu memahami materi yang dipelajari tadi? silakan buka handphone kalian. Ibu sudah sematkan di grup WA. Buka handphonenya, buka grupnya, sudah Ibu sematkan. Di situ silakan refleksinya kita menggunakan Google Formulir. Google Form itu silakan diisi nama, kemudian pertanyaan nomor 1 silakan dijawab, nomor 2 dijawab, 3, 4, dan 5. Kalau sudah langsung dikirim. Yang akan kita pelajari adalah next material. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan besok. Yang pertama, Next material menentukan determinan matriks persegi berordo 3x3 dengan metode Sarus. yang kedua, Menentukan determinan matriks persegi berordo 3x3 dengan metode ekspansi kofaktor. Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel SPLDF dengan determinan dan inverse matriks. Menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel SPLTF dengan determinan. oke, itu adalah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan besok. Tugas di rumah dikerjakan secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang tadi ada di grup WA, yaitu kalian buka yang pertama link tentang refleksi pembelajaran hari ini, link yang kedua tentang evaluasi, yang ketiga tugas kelompok. Tugas kelompok diselesaikan di rumah, kerjakan secara berkelompok, kemudian dikumpulkan pagi hari sebelum masuk kelas. Besok ya, besok dikumpulkan. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, ada yang masih belum paham? Ada mungkin yang mau ditanyakan? Tidak. Paham semuanya? Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, pesan Ibu 1, jaga terus kesehatan kalian. Nah,